Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati untuk seluruh teman-teman, rekan-rekan seperjuangan di Pondok Pesantren Darus Ilmi Bintan. Dan pada siang hari ini kita akan memperkenalkan antum ke wali murid, sehingga wali murid juga memahami dan mengetahui, karena banyak kasus wali murid itu kebingungan kepada siapa dia ingin komunikasi tentang anak-anaknya, sehingga kadang sering terjadi itu anak-anak itu atau orang tua itu dilempar bahasanya, atau apa bahasanya, istilahnya itu diarahkan ke yang lain karena salah di dalam menghubungi ustadznya. Misalnya masalah perizinan yang dihubungi wali kelas, padahal di aturan pondok pesantren tidak demikian. Atau misalnya kepala sekolah ditelepon menanyakan yang sakit atau yang tidak sakit, padahal di pesantren itu sudah ada bagian yang khusus mengurusi yang sakit, misalnya begitu. Maka oleh karena itu di pagi hari ini atau di siang hari ini insyaallah kita akan memberikan informasi ini kepada wali murid, supaya ketika wali murid menghubungi atau menyimpan nomor HP itu memang sesuai dengan jobnya masing-masing atau tugasnya masing-masing, sehingga orang tua itu menanyakan kabar anaknya tepat sasaran dan bisa mendapatkan informasi segera. Karena seringkali wali murid itu ingin segera mengetahui kabar anaknya, tapi dia salah yang dihubungi, sehingga dia harus dilempar lagi atau diarahkan lagi ke nomor yang lain. Pas nomor yang lain juga ternyata belum, akhirnya terarahkan lagi nomor lain. Akhirnya kemudian terjadi komunikasi yang buruk. Orang tua akhirnya tidak sabaran. Kemudian pondok pesantren padahal sudah membuat semua job-job, sudah membuat masing-masing sudah bagian-bagian yang mereka bertanggung jawab di bagiannya itu. Karena itu insya Allah kita jelaskan kepada wali murid yang kami hormati tentang kepengurusan di Pondok Putra. Ini di pengurusan di Pondok Putra. Yang pertama di sebelah ujung saya ini ada Ustadz Al-Jihad, Ustadz Jihad ya, Ustadz Jihad Al-Hafiz. Beliau adalah bertanggung jawab bagian kesehatan di malam hari, bagian kesehatan di malam hari. Artinya karena ada Ustadz Pak Bari ini bagian security pesantren yang juga bertanggung jawab masalah kesehatan di siang hari. Jadi wali murid bisa menyimpan 2 nomor HP. Yang dia mau menanyakan anaknya gatal kah, anaknya sakit, teman berapa hari, sudah berapa hari sakit, sudah diantar ke puskesmas atau belum, tahapan pertama anaknya sakit diapain dan lain sebagainya. Jangan tanya ke saya, karena kadang-kadang saya harus menanyakan ke mereka dulu, akhirnya informasi lambat. Jadi orang tua bisa menghubungi Ustadz Jihad dan Ustadz Bari, itu berkaitan dengan masalah kesehatan anaknya. Jadi anaknya kelas berapa, sakitnya berapa hari, itu nanti akan dapat informasinya itu melalui mereka berdua. Jadi Ustadz Jihad bisa minta nomornya ke saya nanti. Wali-wali murid bisa meminta nomornya saya, Ustadz Jihad bagian kesehatan, atau Pak Bari bagian kesehatan. Ada 2 orang yang bisa mereka hubungi berkaitan dengan kesehatan anak mereka. Anaknya sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini ada Ustadz Umar Al-Faruq. Ustadz Umar ini bagian penelponan. Jadi biasanya di pondok pesantren kita ini kan setiap hari Ahad itu kan dari jam 8 pagi atau jam 9 sampai jam 17.00, jam 5 sore itu kan waktu komunikasi antara anak dan orang tua melalui via telepon. Ada yang masuk, ada yang tak masuk, ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung, atau mungkin tiba-tiba nomornya yang dituju tidak bisa dihubungi. Ya, orang tua komunikasi sama Ustadz Umar. Ustadz Umar ini beliau memang penanggung jawab 11 HP. Berapa HP sekarang Ustadz? Ada 11 HP. Nah, ini ada 11 HP di pondok akhirnya. Yang sudah ditentukan HP ini untuk kelas ini, HP ini untuk kelas ini, udah ada. Jadi kalau orang tua tiba-tiba, Ustadz saya udah nyelpon anak saya puluhan kali misalnya kan, kok belum masuk-masuk? Nah, tanya langsung ke Ustadz Umar. Jadi Ustadz Umar itu jam dinasnya di hari Ahad. Ada jam dinas tambahan di hari Ahad khusus untuk mengurusi masalah penelponan santri. Jadi orang tua nanti bisa masalah telepon nanti bisa diminta nomornya Ustadz Umar. Jadi berkaitan dengan anak-anaknya, bagaimana teknis penelponan, apakah ada biaya, kenapa anaknya nggak nyambung, ada nggak bonus, anak saya nggak bicara nih Ustadz, boleh nggak pakai HP nomor Ustadz Umar? Boleh. Nah, nanti komunikasi sama Ustadz Umar. Kemudian masalah
perizinan. Nah, ini yang sering kali salah komunikasi wali murid. Nah, ada yang izinnya ke wali kelas, ada yang izinnya ke pimpinan pondok, ada yang izinnya ke mana. Sebenarnya aturan pondok itu sudah rapi dalam hal perizinan. Perizinan itu sebenarnya kedua orang boleh. Yang pertama adalah ke kepala sekolah atau ke kesantrian. Tetapi biasanya untuk dikerucutkan informasinya di pondok pesantren itu ada istilah bagian kesantrian. Di seluruh pesantren begitu se-Indonesia. Bahwa perizinan itu sebenarnya lewatnya ke kesantrian. Didata di sana, dia sudah izin berapa kali dalam seminggu, dalam sebulan anak ini ajuin izin berapa. Yang boleh izin sebenarnya dalam keadaan apa itu sudah ada buku besarnya tentang perizinan. Misalnya kalau Darus Ilmi itu boleh izin pulang itu hanya yang meninggal, orang tua atau keluarga nasab. Ada yang sakit parah, orang tua atau keluarga nasab. Atau dia mau berobat karena parah, itu boleh keluar. Jadi kalau yang nikah tetangganya nggak pulang. Atau yang nikah keluarga tapi bukan nasab, itu nggak pulang. Itu sudah diatur. Misalnya kalau dalam kota Bintan dan Tanjung Pinang itu batas perizinan meninggal orang keluarga itu 3 hari. Kalau di luar Bintan itu sekitar 4-5 hari. Itu sudah ada aturannya semuanya. Nah, itu sebenarnya yang mengatur perizinan itu sudah ada di kesantrian. Jadi wali murid nanti bisa komunikasi perizinan itu ke Ustadz Effendi saja. Baik itu anak aliyah maupun anak ustadz. Tapi kalau seandainya komunikasi dulu ke kepala sekolahnya boleh. Ke kepala sekolah dulu, nanti kepala sekolah komunikasi dengan kesantrian, kemudian kesantrian memberikan jawaban. Bahkan dulu ada aturannya itu di Juknis Pondok Darus Ilmi. Kalau izinnya 1 hari tidak menginap, maka cukup ke kesantrian. Kalau izinnya menginap tapi 1 malam, itu cukup ke kesantrian. Kalau izinnya menginap 3 malam, itu harus melewati tanda tangan atau sepengetahuan pimpinan pondok. Kalau lebih dari 3 hari, sampai seminggu atau 20 hari atau 1 bulan, itu musyawarah lewat yayasan. Itu sudah ada aturan, indahnya sebenarnya. Dan kesantrian dan pimpinan pondok sudah punya terapan itu sebenarnya. Cuman nggak berlaku saat ini karena COVID. Jadi kadang-kadang ada separah apapun, kadang-kadang kita tidak memberikan perizinan karena ya memang qadarullah ada COVID. Tapi semua perizinan itu, teknis perizinan, bagaimana cara izinnya, berapa hari, pulangnya gimana, bawa kertas buku perizinan dan lain sebagainya, itu di Ustadz Musonif Effendi. Jadi wali murid minta tolong kalau mau melakukan perizinan dan tidak ingin nginep atau hanya nginep tapi 1 malam, silakan langsung ke Ustadz Musonif. Jadi tidak perlu menghubungi saya supaya tidak saling tabrakan informasi lewat Ustadz Effendi. Jadi Ustadz Effendi. Kemudian ada Pak bagian pengantaran barang, karena memang sekarang itu pengantaran barang malah tidak boleh hari Ahad. Kalau hari Ahad itu kan nggak ada yang bertugas, barang itu takutnya hilang. Jadi khusus pengantaran barang sekarang boleh setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh ngantar barang, artinya buat snack apa macam-macam, hanya sampai di security atas itu. Nah ini security kita ada 3. Ada sindik yang jaga dari jam ba'da subuh ke jam 8 pagi. Kemudian ada Pak Okta dari jam 8 sampai jam 2:30. Kemudian ada Bang Dandi dari 2:30 ke maghrib. Kemudian malam ada Ustadz Fadlan. Jadi pondok kita itu sudah dijaga dengan 4 bagian keamanan. Gitu. Jadi sudah ada jam-jamnya. Tapi dari 4 ini yang bertanggung jawab Pak Okta. Ini pensiunan Angkatan Darat. Beliau adalah yang bertanggung jawab. Jadi kalau wali murid mau melakukan pengantaran barang, misalnya mendadak mau mengantar barang atau gimana, silakan berhubungan dengan Pak Okta. Atau mungkin ada barang yang hilang, jangan tanya saya bingung nanti. Gitu. Jadi Ustadz, barang saya kok nggak nyampe, barang saya nggak, ditanya ke Pak Okta. Makanya kita sudah buat buku di Pak Okta itu namanya buku penyerahan tanda bukti penyerahan barang. Bahkan sekarang kita buatkan stempel Pak, stempel barang putra sama stempel barang putri. Jadi ini ada tandanya barang putra, ini ada tanda barang putri. Nah nanti wali murid itu sebenarnya tinggal komunikasi dengan Pak Okta. Jadi kalau ada barang hilang, jangan tanya saya bingung barang apa gitu. Nah, tanya sama Pak Okta. Oh Pak, kemarin saya ngantar barang, tanda bukti penerimanya siapa, yang menerima siapa. Nanti barang itu akan diikuti alurnya, akan ketemu gitu. Jadi gitu, seperti itu. Jadi orang tua lebih enak. Kemudian ada Pak Heri di samping kanan saya. Beliau bagian bersama dengan Pak Solihin bagian tim di bagian beasiswa. Artinya kadang-kadang ada wali murid di pondok pesantren ini yang mengajukan beasiswa.
baik itu beasiswa karena dia anak yatim atau memang dia beasiswa karena memang tidak mampu, tetapi anaknya mau pesantren. Bagaimana cara beasiswa? Apa syarat-syaratnya mengajukan beasiswa? Berapa lama kami mendapatkan beasiswa? Apa berkas-berkasnya? Tolong ketemu langsung Pak Solihin atau Pak Heri. Nah, langsung Pak Solihin. Pak Solihin hari ini tidak masuk, ada izin beliau karena salah satu keluarganya sakit. Nah, ini ada Pak Heri, wakil beliau atau partner beliau dalam mengurusi beasiswa. Jadi beasiswa itu juga diatur oleh satu tim khusus. Jadi jangan titip ke saya lagi, persyaratannya hilang persyaratannya gitu, atau dititip di sembarang ustadz. Jangan. Tapi ada Pak Solihin, ada Pak Heri, yang beliau berdua ini khusus untuk menangani kasus beasiswa. Jadi wali murid kalau mau ngurusi pengajuan beasiswa, apa persyaratannya? Karena di situ biasanya ada mengajukan berkas asli, Pak ya. Contohnya ada ijazah asli yang harus diserahkan ketika mengurus beasiswa. Nah, ini kalau dititip-titip sembarang orang, ini bisa hilang. Dan bahkan tidak boleh dititip di security. Harus memang ketemu langsung sama bagian beasiswa supaya berkas ini aman tersimpan sampai kemudian hari bisa diambil lagi. Kemudian ada Pak Reza, beliau bagian bendahara pondok pesantren Darussilmi Bintan, putra maupun putri sebenarnya. Tapi di putri masih dihandle dengan Bu Hafsah sebagai pendamping saja. Kalau ada ibu-ibu yang malu ketemu dengan bapak-bapak, disiapkan bendahara ibu-ibunya gitu. Tapi ibu-ibu sebenarnya pondok putri sudah bisa bayar SPP beliau. Nah, kami hanya ingin mengingatkan kepada wali santri bahwa seluruh bukti pengiriman uang SPP baik dengan menggunakan handphone atau yang langsung ke bank, itu kan ada kertasnya itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak wali santri jangan kirim ke saya, tapi langsung kirim ke nomor beliau Pak Reza. Insya Allah tim ini, teman-teman ini semuanya adalah tim yang kuat, yang artinya secara berterusan setiap tahunnya ke depan, yang bisa kita taruh atau kita simpan nomornya sehingga komunikasinya itu lebih cepat ditangani kalau langsung ke nomor bagiannya masing-masing, insya Allah. Kemudian ada Pak Fadlan, terlewatkan tadi Ustaz Fadlan. Ada Ustaz Fadlan ini beliau bagian dua hal di pesantren. Pertama, beliau mengurusi donasi. Beliau mengurusi donasi, khususnya donasi buka puasa. Jadi khusus mengurusi donasi. Biasanya ada donasi pembangunan, ada donasi buka puasa, kemudian mungkin ada donasi-donasi yang sifatnya itu insidental, sifatnya tidak beraturan. Tiba-tiba ada titipan-titipan donasi, beliau bisa, atau beliau juga ngurusi bagian kesiswaan osdasi, bagian keorganisasian santri. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini hanya tim yang bekerja di pesantren. Di sini bukan ngurusi kepala sekolah atau bukan kepala sekolah atau guru-guru, karena sebenarnya kita ini ada 41 guru, 41 karyawan di pesantren. Kemudian terlewatkan Pak Bari. Ini Pak Bari, Bapak Ibu, beliau bagian keamanan pesantren Pondok Putra. Jadi di Pondok Putra itu ada satu tim Bapak Bari yang beliau pernah menjadi security 8 tahun di salah satu PT. Beliau bekerja di Darussilmi khusus bagian keamanan. Jadi tugasnya beliau itu mengontrol semua siswa di siang hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore beliau yang mengontrol santri. Siapa yang santri tidak ikut belajar, siapa santri yang sakit, siapa santri yang tidur-tiduran, siapa santri yang malas-malesan gitu, siapa santri yang pergi ke hutan berteduh gitu. Termasuk beliau lah yang ngurusi semuanya gitu. Jadi nanti wali murid kalau mau mengetahui anaknya di jam sekolah boleh telepon Pak Bari gitu. Jadi insya Allah wali murid naruhin nomor ini saja, itu sudah cukup. Nah, nanti kalau masalah sekolah mungkin bisa nanya ke kepala sekolahnya masing-masing. Di sana ada Pak Solihin di Aliyah, kemudian ada Ustadz Effendi, Musonif Effendi di SMP-nya. Itu saja mungkin. Jadi saya minta teman-teman semuanya tetap melayani dengan hati seluruh wali santri, dan saya minta juga seluruh wali santri agar menghubungi teman-teman ini. Yang biasanya paling sering dihubungi wali murid itu ada 3 sebenarnya. Pertama bagian kesantrian Ustaz, bagian izin-izin, nah itu bagian izin-izin. Nah dilayani aja Ustaz. Bagian perizinan. Nah, ya Bapak Ibu, ini orangnya. Beliau yang pakai masker, beliau yang ngurusi masalah perizinan di Pondok Putra, baik SMP maupun SMP SMA-nya.
Beliau lah yang akan komunikasi dengan kepala sekolah, bagaimana teknis perizinan dan lain sebagainya, boleh nggak izin atau tidak, jam sekolahnya gimana, ada tugas pekerjaan di rumah atau tidak. Beliau yang mengurusi segala perizinan, baik yang perizinan tidak menginap atau perizinan yang menginap di bawah 3 malam. Kalau di atas 3 malam baru biasanya diurus oleh pimpinan pondok atau yang yayasan. Kemudian yang paling sering yang kedua dihubungi pesantren itu adalah masalah santri sakit gitu. Aduh Ustadz, anak saya sakit. Aduh Ustadz, anak saya gatal gitu ya. Atau Ustadz, anak saya katanya demam, dan lain sebagainya. Nah, dihubungi Pak Ustadz Jihad sama Ustadz Bari. Pak Bari. Ya, Pak Bari ini akan ngurusi kesantrian itu dari jam berapa tadi? Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi kalau anaknya sakit mau ditanya, nelpon di jam siang, tanya Pak Bari. Tapi kalau orang tuanya maunya nanyanya malam hari, tanya Ustadz Jihad. Karena Ustadz Jihad tidurnya di dalam pondok pesantren. Itu biasanya yang paling sering ditanya, masalah yang sakit dan masalah perizinan. Kemudian yang ketiga yang sering ditanya itu adalah masalah penelponan. Nah, ini Ustadz Umar, beliau ini yang nomor 2 dari sebelah kanan. Beliau sering menanyakan anak saya nggak bisa ditelepon dan sebagainya, boleh menanyakan ke Ustadz Umar. Barakallahu fikum. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Bapak Ibu wali santri merasa tertampung sarannya yang ingin diperkenalkan oleh tim-tim yang mengurusi. Adapun bagian akademik di jam sekolah, ada bagian kurikulum, ada bagian tahfidz, ada bagian wali kelas. Insya Allah di kemudian hari kami akan perkenalkan mereka. Tapi untuk sementara inilah yang kami perkenalkan tim-tim yang bekerja, yang membantu kepala sekolah atau yang membantu pimpinan pondok pesantren di dalam melakukan pengawasan, pembinaan anak-anak kita yang sekolah di pondok pesantren. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan jazakumullah khair untuk teman-teman yang bersedia hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan orang tua bisa memahami apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.